Tahu nggak? Jadi hukumnya najis mensucikan najis. Bisa suci nggak? Hah? Itu bahayanya. Jadi orang yang hakikat. Orang yang hakikat itu orang yang suci. Maka bisa dia mensucikan orang yang tidak suci. Dia tidak bisa mensucikan najisnya, disucikan oleh orang yang suci. Nah, kemudian dia tidak bisa salat lagi, disalatkan oleh orang yang suci. Dia tak bisa berjalan lagi pulang ke rumah, dipukul oleh orang yang suci. Nah, dia masuk ke dalam rumah, tidak bisa buka pintu pun. Dimasukkan oleh orang yang suci. Baru diterima oleh yang maha suci. Nah itu. Itu maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, coba saja itu kitabnya kitab Qatul Asrar, pembuka rahasia ketuhanan. Diharamkan oleh Allah mengajarkan ilmu fardu kifayah sebelum menuntut ilmu fardu ain. Karena sebelum kita menuntut ilmu fardu kifayah, sebelum kita menuntut ilmu fardu ain, jadi hukumnya kata sahabat Rasul, kalau Nabi tadi mengatakan wasyari'atu bila hakikati asilatu wal hakikati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat hanya hampa. Hampa kosong. Orang tak berisi. Tapi siapa? Tidak berisi Allah. Tidak berisi yang suci. Itu kalau hanya syariat aja. Abu Bakar Siddiq duduk dia di tepi jalan. Nah itu. Dibilangnya sama umat. Nah itu sama murid-muridnya. Itu kau tahu. Itu orang yang lewat itu tadi ke sana tuh. Siapa? Siapa ya Abu Bakar? Itu yang baru lewat tadi tuh. Itu dia tuh sana tuh. Apa itu? Nah itu. Ya, orang. Kata muridnya itu. Berarti kamu tak nampak ya? Itu mayat itu. Mayat berjalan tuh. Coba. Abu Bakar Siddiq. Orang yang tidak berhakikat. Dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq mayat berjalan. Nah. Itulah orang yang belum menuntut ilmu fardu ain. Hukumnya hanya bersyariat, tidak berhakikat. Jadi hukumnya masih dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq adalah mayit. Jadi mayit, memandikan mayit bisa enggak? Bisa? Bagaimana? Mayit memandikan mayit. Mayit mensalatkan mayit. Bagaimana? Itu. Kalau kita kupas itu lebih parah. Itu. Maka tidak bisa dibawa ini ke umum. Karena umum sudah salah jalan. Itu. Jadi dia cuma hanya dipelajari di buku bagaimana cara melaksanakan fardu kifayah, dilaksanakan tapi tidak menuntut kepada ulama, kepada guru. Itu. Jadi asal pandai bekerja saja, ilmunya tidak tahu. Jadi tidak dibenarkan itu oleh Rasul. Wal amalu bila amalin dalalun sadid. Beramal tiada berilmu sesat yang sangat. Itu. Dilarang oleh Rasulullah. Nah, jadi barangkali inilah kita padakan fardu kifayah pada malam ini. Tapi masih panjang ya. Nah, untuk ini malam kita padakan sampai di sini supaya kita dapat mengetahui bagaimana perjalanan ilmu fardu kifayah itu yang sebenarnya. Nah, jadi kita padakan pada malam ini sampai di sini. Ya, kita mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ya? Apa tidak ada yang usul boleh? Ya, apa? Nanya boleh. Iya, boleh. Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang berbahagia, baru saja kita mendengarkan penjelasan tentang fardu kifayah, pelaksanaan fardu kifayah yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita bersama. Tentunya dari apa yang disampaikan tadi, ada hal yang mungkin belum kita pahami dengan betul. Tuan Guru masih memberikan waktu kepada kita untuk usul, untuk bertanya kepada beliau, untuk mendapat keterangan. Oleh sebab itu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berhadir, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Pak Hitam. Waalaikumsalam. Tadi Tuan Guru katakan mayat kepalanya menghadap ke timur, Ya, kakinya menghadap ke barat. iya. Kalau di dalam kubur, kemana kakinya dan kemana kepalanya? Iya, Itu pertanyaan Tuan Guru. Terima kasih. di dalam kubur. Dalam kubur. Kalau di dalam kubur, kakinya ke selatan. Nah, itu. Kemudian kepalanya di Sarah. sebelah utara. Itu di dalam kubur. Terima kasih. Nah, itu. Nah, jadi itu ada beberapa macam itu. Kiblat jenazah itu banyak kiblatnya. Kiblat pertama lain. Kiblat mandi lain. Oh, mandi. Kiblat salat lain. Kiblat berjalan lain. Kiblat di dalam kubur lain. Nah, itu. Itu nantilah kita sambung itu. Nah, itu. Itu banyak kiblat itu. Tidak satu kiblat dia. Itu. Kalau mandi bagaimana Tuan Guru? Pada saat mandi, posisinya. Ya. Pada saat mandi, Mandi ya sama. sama ada waktu di kubur. Ya. Enggak. Salat ya. Itu Pada masih saat salat. berbaring. Ya. Oh, sama. Ya. Berubahnya nanti waktu salat ya. Waktu sholat. Ya. Baik, ada lagi Pak? Silakan, Pak Karnawan. Pernah saya melihat kejadian orang yang meninggal bunuh diri ya. Bunuh diri, meninggal bunuh diri. Namanya itu dibalik posisi kepala. Jadi kepala di selatan, kakinya di utara. Ini bagaimana Pak? Berdiri. Matinya bunuh diri. Oh, batinya bunuh diri. Kepalanya di kanan. Kepalanya di selatan. Harusnya kan kepala di utara, kaki di selatan. Ini perempuan atau laki-laki? Laki. Laki. Kalau laki betul. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Kalau laki-laki memang betul di sebelah selatan kepalanya. Kaki sebelah utara. Orang matinya berdiri ya. Tidak, semua. Tidak peduli matinya apa. Itu. Itu sama. Karena asalkan laki-laki, dia adalah kepalanya di sebelah kiri imam, di sebelah selatan, dan kakinya di sebelah kanan imam, di sebelah utara. Karena imam mensucikan dosanya itu dari bahunya ke ujung kakinya. Kalau perempuan, kakinya di sebelah utara, kepalanya sebelah utara, dan kakinya sebelah selatan. Imam berdiri lulusan pinggangnya. Jadi imam menjatuhkan salam itu, mensucikan dosa si mayat itu dari pinggang ke kepala. Itu. Mohon izin Tuan Guru, tambahan. Kalau tadi disebutkan laki-laki dari mulai bahu sampai kaki dan wanita dari pinggang, Iya. terkesan bahwa dosa laki-laki lebih banyak, Iya. Tuan Guru. Betul. Mohon izin keterangan, di mana letak dosanya? Kenapa laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, Tuan Guru? Bukan banyak, panjang. Panjang. Itu bukan banyak. Keterangan gimana, Tuan Guru? Kalau banyak perempuan. Karena maka banyak perempuan itu, banyak dosa itu dari lidah. Iya kan? Wah, marumpi saja. Itu maka banyak. Banyak nonton sinetron kan?
laki-laki kan terbatas-batas. Tapi yang sebenarnya hakikatnya, Allah menjadikan hambanya ini terdiri daripada laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi diri hambanya itu, kalau laki-laki 90% akal, hanya 10% nafsu. Sedikit dosanya tapi panjang. Nah itu. Kalau perempuan dijadikan oleh Allah, diisi oleh Allah 90% nafsu dan 10% saja akal. Jangan. Nah itu. Nah, itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan perempuan berpisah dengan orang laki-laki. Nah, itu mesti didampingi oleh laki-laki. Nah, itu. Karena perempuan itu dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk Adam di sebelah kiri yang dikatakan Hawa namanya. Ya, bengkok. Bengkok. Jadi bengkok ini bagaimana? Dia mau diluruskan. Nah, gitu. Siapa yang meluruskan, itulah laki-laki. Maka pemimpin adalah laki-laki. Ah, itu. Itu maka Tuhan mengatakan ar-rijal. Itu. Laki-laki. Ah, itu. Nah, jadi bengkok perempuan ada 3. Jangan tersinggung ibu ya. Ya. Pertama, bengkok ubi. Nah, itu ubi kayu itu. Kan tidak ada yang lempang itu buahnya. Itu bengkok aja di kayu. Iya. Kedua adalah bingkuk rotan. Bingkuk juga. Yang ketiga bingkuk besi. Semua bingkuk. Tapi yang susah inilah dia. Bingkuk ubi itu. Ah itu. Sedikit saja salah. Patah. Patah. Ah itu. Asal diluruskan patah. Diikutkan tambah bingkuk. Ah itu. Iya kan? Itu. Enggak. Dimasak jadi tape, Pak. Ah. Baru bisa dia. Iya. Jadi mau dimasak ya. Iya. Jangan yang mentah-mentah itu diluruskan. Siaplah itu. Ah itu. Nah. Jadi dimasak dulu. Kalau sudah dimasak, dibentuk macam mana pun bisa. Betul. Wah, paten bola. Oh. Tambah lagi ya. Yang bingko itu wah, luar biasa. Indah. Cantik. Iya. Tapi kan dimasak. Tapi kok tak dimasak. Lihatlah itu. Nah, itu maka laki-laki perlu ilmu. Iya. Itu maka kalau tidak berilmu laki-laki, kalau istri masuk neraka, nanti laki-laki itu gantinya. Suaminya itu mengganti. Dicabut Allah istri yang di dalam neraka, digantikan suami yang di dalam surga, dipindahkan ke neraka tanpa istri. Karena Allah apabila seorang hambanya itu mengikut Rasul an-nikah sunnati, famalam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Pernikahan itu pekerjaanku, kata Rasul, siapa-siapa yang tidak melakukan bukan dari golonganku, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kewajiban bagi seorang suami pertama mengajari agama. Nah, ini yang parah. Kedua, baru mencarikan makanannya. Ketiga, memberikan pakaiannya. Keempat, menyediakan rumah tangganya. Ini kewajiban suami. Nah, itu kewajiban si istri juga 4. Pertama, menjaga diri, itu yang pertama. Kenapa? Karena kita adalah milik suami. Maka wajib kita menjaga diri. Kedua, menjaga anak.
ketiga mencuci pakaian, keempat memasak makanan. Masak makan itu wajib ya. Bagi seorang istri, bukan sunat, bukan harus. Wajib tuh. Nah, itu mencuci pakaian itu wajib. Nah, ibadah itu jangan disia-siakan. Kalau kita tidak tahu hanya, ya itu adat biasa. Itu. Jadi tidaklah nanti sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah itu, rumah tangga itu yang mendapatkan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kalau terbalik, maka terpaling diluruskan. Nah, ini lurusnya ubi. Bingkuknya ubi sudah menjadi lurus. Cantik ya. Kemudian kedua rutan. Rutan itu kita luruskan. Akar. Itu. Coba lepas. Elok lagi. Lepas bingkuk lagi dia. Itu. Bingkuk lagi. Itu maka tak bisa dilepas. Itu. Mau didampingi aja dia. Baru lurus. Itu rutan. Itu. Tapi kalau besi. Satu kali aja meluruskan. Udah campakkan kemana saja. Tidak akan mau bingkuk lagi enggak. Dia tetap lurus saja. Nah itu. Jadi 3. Bingkuk ini. Itu. Nah itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perempuan itu hanya 10% saja akal dan 90% nafsu. Itu. Tuh. Tapi itu pun bisa kalah lagi-lagi dihantam oleh Rabi'ah bin Adawiyah. Kan tahu ibu sejarahnya kan? Tak laku Hasan al-Basri, ulama yang terbesar, meminang Rabi'ah bin Adawiyah. Minangnya pun tak laku, usahakan jadi suami. Itu minang, tak laku. Sama Adawiyah. Itu maksudnya. Karena persyaratan yang diminta oleh Adawiyah tidak bisa Hasan al-Basri itu mengabulkannya. Surga. Persyaratan meminang. Tak ada. Tak bisa. Apa persyaratannya? Jadi ini langsung Hasan al-Basri itu meminang kepada Rabi'ah bin Adawiyah. Bukan dapat terangkai enggak. Langsung. Nah, aku datang ini, Rabi'ah, aku meminang dirimu. Akan aku jadikan istriku. Macam mana? Terima apa enggak peminanganku ini? Boleh? Kata Rabi'ah, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya sedikit aja. Nah, bagaimana kalau aku sudah jadi istri tuan? Di waktu sakatal maut nanti, adakah aku itu nanti masuk neraka atau surga? Itu. Semasa aku nanti di sakatal maut itu. Surgakah bagiku atau neraka? Itu permintaannya. Jadi apa kata Hasan al-Basri? Rabi'ah, itu kan kekuasaan Allah. Mana ada hamba bisa berkuasa menentukan hambanya surga atau neraka? Dah, pulang aja lah. Nah, tidak terima pemindahan. Nah, satu. Yang kedua, diminta lagi oleh Hasan al-Basri. Yang lain Rabi'ah ada persyaratan? Ada. Apa itu? Kalau nanti aku menjadi istri tuan, aku wajib patuh dan taat. Jadi kalau aku nanti menyeberang di atas titian siratal mustaqim, adakah aku lulus menyeberang di atas titian siratal mustaqim atau aku jatuh dari titian siratal mustaqim? Ya, itu juga Rabi'ah tergantung kepada amal ibadahmu. Nah, jika amal ibadahmu baik, maka kamu bisa menyeberang. Kalau tidak, ya jatuh juga kau ke neraka. Udahlah, tidak usah kita suami istri. Nah, itulah permintaan persyaratan Rabi'ah bin Adawiyah yang terakhir dimintanya oleh Rabi'ah. Diberikan waktu lagi. Nah, boleh kata Rabi'ah.
jika aku nanti bersimbang dosa dan pahala di Al-Mizan Kadirabun Jalil, adakah aku menang pahalaku atau dosaku? Ya, itu juga tergantung kepada kamu berbuat amal ibadah. Jika kamu rajin berbuat amal ibadah, maka menanglah kamu bertimbang dosa dan pahala. Jika kamu banyak dosa yang kamu bikin, maka jatuh ke neraka. Nah, tidak bisa. Tak penuh persyaratan. Tak bisa, tidak saya terima pembintangan Tuhan sama saya. Terakhir, ini saya berikan waktu lagi. Kata Rabi'ah, minta izin Tuhan, berapa akal manusia? Laki-laki berapa diberikan Allah akal, berapa nafsu? Perempuan berapa dijadikan oleh Allah akal, berapa nafsu? Ini maka terjadi ini. Nah, itu ini dari pertanyaan Rabi'ah bin Adawiyah ini. Maka dinyatakan oleh Hasan Al-Basri, laki-laki Rabi'ah 90% akal, 10% hanya nafsu. Perempuan 90% itu nafsu, hanya 10% akal. Betul, kata Rabi'ah, tapi sayang. Tuhan seorang laki-laki 90% akal, 10% nafsu. Saya Rabi'ah perempuan 10% nafsu, 90% nafsu dan 10% akal. Saya Rabi'ah akal yang 10% bisa saya kendalikan, nafsu yang 90%. Tuhan? Nah, coba nafsu yang 10%, akal 90%. Tidak sanggup mengendalikan nafsu yang 10% dengan akal 90%. Udah. Selesai. Tak ada pertemuan kita. Udah. Sapu punggung berangkat. Tak laku memindang Rabi'ah bin Adawiyah. Itu maka masuk dalam sejarah kan. Padahal dia itu wali Allah. Itulah seorang wanita yang menjadi wali Allah. Nah, itu. Jadi bukan karena nafsunya, bukan karena akalnya, karena ilmu dan imannya kan? Ya. Itu 100% pun akal. Kau tak berilmu, tak beriman, mau apa? Tak ada apa-apa. Nah, itu. Jadi tergantung kepada ilmu dan iman. Mohon izin satu lagi, Tuan. Ya, baik. Pada kenyataannya, dikala kita sholat jenazah, kan tidak semua memiliki ilmu yang dipaparkan ini tadi. Iya. Dikala kita hadir pada majelis awam, maka jenazah laki-laki itu dan semua jenazah itu kepalanya pasti di kanan, Tuan. Iya. Pasti di kanan. Iya. Nah, mohon izin, mohon petunjuk, apa sikap kita mendudukkan ilmu yang tadi disampaikan, dikala kita menemukan jenazah laki-laki itu ditempatkan kepalanya di kanan imam. Kita kan orang hakikat. Orang hakikat. Bisa aja. Walaupun kita paling belakang di sana, paling belakang, tetapi kita ma'rifah, kita ada di hadapan kita jenazah itu. Kita sendiri mensalatkan jenazah, tapi kita tidak ikut jamaah. Itu. Kita adalah salat sendiri mensalatkan jenazah itu. Jadi walaupun yang banyak itu tidak diterima Allah, satu orang saja diterima Allah, itu habis semua. Itu maksudnya. Jadi kita pakai ma'rifah. Itu untuk melepaskannya. Jangan kita tegur. Coba kalau kita tegur, itu jadi perang. Perang. Jangan ditegur. Nah, itu. Jadi kita bijaksana, bukan karena jujur ya. Tapi bijaksana menjalankan ilmu ini. Silakan aja mereka di depan. Bagaimana cara mereka silakan. Tapi kita adalah jalan sendiri. Kita menyelamatkan hamba Allah itu. Dan menyelamatkan umat yang sekampung itu. Nah, walaupun kita sendiri diterima Allah. Itu. Jadi kita tidak payah. Kalau hakikat tidak payah. Nah, itu. Syariat inilah yang susah. Kalau tidak dapat diselesaikan oleh mata kepala manusia, tidak sah itu syariat. Itu. Ya. Berjalan pun boleh dihakikatkan aja, Pak. Macam mana? Waktu dia mau dibawa ke kubur itu, Iya. lalu orang Boleh. Kepala luar. Iya, bisa. dihakikatkan. Iya, hakikat bisa. Hakikat aja. Diputar. Soalnya macam di sana kan selalu sudah terjadi itu. Iya.
Nah, jadi kemudian kan diturunkan itu kaki duluan. Iya. Datang di bawah, dibantah orang tuh. Putar. Oh, ini salah ini terbalik ini. Ya udah silakan putar aja. Nah, kita dah lepas. Iya. Nah, itu kita sudah meluruskan jalan, mereka membelokan ya terserah sama mereka. Iya. Mereka tanggung jawab. Soalnya semalam yang meninggal itu, Pak. Nah, Saya kasih tahu. Saya bilang kaki dulu. iya. Misalnya kepala dulu. Iya. Nah, itu betul. Jadi sudah lepas kita sudah lepas takdir, kita tidak lagi kena hukum Allah. Karena sudah kita sampaikan. Hanya itu taksir kita. Kita hanya memberitahukan, mau dipakai, mau tidak oleh mereka terserah. Nah, itu mereka yang bertanggung jawab. Itu kalau macam seperti sana, sebahagian bahasa tidak langka lah begitu kan. Nah, kalau sudah jamaah kita yang memegang itu, nah itu sudah dipikul orang itu, tapi jemaah ada di situ, yang mikul itu. Putar lagi. Macam mana pun ibunya, oh salah ini, kepalanya terbalik, ini kenapa maka kepalanya di belakang ini, tengok payung ini terbalik, ini kakinya didulukan, kurang payung terbalik kan. Biasanya payung di depan, ini kok di oh ini salah, tapi jemaah tidak perlu Terus pikul. aja. Ayo. Ya, betul Pak, betul. Nah, itu kalau jalankan. Takkan judi orang tuh. Nah, kau sudah banyak kalau pun jamaah kita di situ, ayo pikir orang tuh. Apapun kata orang tak beli. Tapi tak bisa juga. Orang itu membantahnya tak bisa. Tak bisa membantah. Dalam membantah bagaimana coba? Cuma hanya di belakang dia membantah ke depan tak bisa. Nah, itu mereka tak ada alasan. Cobalah alasannya apa? Nggak ngerti. Cobalah ibu-ibu dulu coba. Yang didulukan kapal itu alasannya apa? Nggak ada. Hah? Jadi berarti ini tak apa? Ya? Kebiasaan Pak. Nah, jadi kalau tidak ada tanpa alasan, tanpa ada keterangan, kenapa maka itu yang dilakukan? Kenapa yang ada jelas keterangannya, yang ada petunjuknya, kenapa tidak diikutkan? Nah, coba kenapa? Soal gengsi dan sebagainya itu tidak perlu. Soalnya kita mau ikut yang benar. Kita bukan ikut orang. Kita ikut Allah dan Rasul kan. Jadi yang mana yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, kesanalah kita ikut. Nah itu walaupun selama ini kita keliru misalnya kan. Ya mudah. Nah itu maka Allah akan memberikan waktu, kesempatan bagi hamba itu bertobat. Tentu ada kesalahan hamba itu. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah itu, wahai orang yang beriman, tobat kepada Allah. Artinya tobat itu serahkan diri kepada Allah. Nah itu, maka disucikan Allah daripada sekalian dosa. Jika sudah disucikan Allah sekalian dosa, maka hambanya itu dijamin oleh Allah. Allahumma ja'alani minat tawabin wa ja'alani minal mutatahhirin. Allah sangat mencintai kepada orang yang tobat dan kepada orang yang mensucikan diri daripada segala dosa. Itu yang dicintai Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu suci. Itu yang dicintai Allah. Jadi Rasul itu hanya suri tauladan. Maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Bagaimana Rasul itu suci, kita ikut. Nah, itu supaya kita dicintai Allah. Nah, itu maksudnya. Bukan hanya Rasul yang dicintai Allah, bukan hanya Rasul Habibillah. Juga semua kita bisa jadi Habibillah kalau kita menyentuh perbuatan Rasul. Itu maksudnya. Jadi ini salah kita memaham. Itu Rasul saja yang Habibillah kekasih Allah. Kita mana bisa? Kita kan hamba Allah. Itu. Kita sendiri menghukum diri kita sendiri. Nah, padahal tidak didengar apa kata Allah. Itu Rasul contoh. Nah, itu. Kalau mau aku cintai, ikut aja Rasul itu. Pasti aku cintai. Begitu kata Rasul, kata Allah. Tapi kita tak mau. Nah, gitu. Minta izin satu lagi, Pak. Ya. Semalam itu waktu dia yang dibawa ke dalam kubur, Ya. terus orang itu azan
Betul tuh. Ada yang di luar ini, ibu-ibu mengatakan sama saya. Makanya aku baru kemarin Ustaz bilang bahwa mayat di dalam kubur itu tidak boleh diazankan, dia bilang. Tapi orang itu azan. Ya. Jadi seruan azan itu jadi supaya yang mengantar itu supaya cepat-cepat menyusul dia. Ya. Itu kan panggilan, azan itu kan panggilan untuk dia, sama dia. Nah, jadi kita itu dipanggil supaya cepat ikut dia. Nah, itu. Iya, kan sudah azan. Kita harus untuk sama-sama salat kan. Iya. Nah, dia siapa yang menyahut itu siapa itu. Itu bekas amal itu. Nah, jadi meminta kepada Allah supaya cepat dikembalikan. Itu kan. Jadi suruhan azan itu untuk apa? Supaya cepat dikembalikan. Terus kalau macam itu macam mana, Pak? Hah? Kita yang mendengar itu macam mana, Pak? Ya kita diam aja. Udah tahunya kita. Udah diam aja. Saya nanti aja lagi lah. Masih mau panjang lagi tuh. Iya. Mohon izin Tuan, tambahan lagi. Pernah satu ketika Bilal mayit lagi memandikan jenazah. Iya. Ternyata kotorannya tidak habis-habis. Iya. Kotoran darahnya tidak habis-habis. Iya. Akhirnya berjam-jam, Iya. dari jam 8 sampai jam 10 itu udah pusing tuh Bilal mayit. Iya. Akhirnya ya dia mencari tahu bagaimana caranya. Nah, kami belum punya pengalaman pula di bidang itu. Mudah-mudahan malam ini dapat petunjuk sehingga bisa menjadi ilmu kepada kita semua. Mohon petunjuk bagaimana cara menghentikan darah atau kotoran yang keluar dari itu. Nah, itu maka disediakan kapas. Kapas itu bukan hanya untuk pembungkus jenazah. Itulah perlunya kapas itu maka disediakan. Disumbat pakai kapas itu. Nah, itu disumbat. Jadi kalau sudah disumbat pakai kapas, dia kan berhenti kan? Najis ataupun darah dia terhenti. Terhenti sebentar. Itu dikatakan suci darurat namanya. Tapi jangan segera disalatkan. Itu maka tak boleh lama. Jenazah itu apabila siap, mandi, kafan, terus salatkan. Takut itu. Keluar lagi ya. Kalau keluar najis, tidak sah. 1000 orang salatkanlah tidak sah lagi. Jangan kita mengharapkan nanti di sana banyak kita bawa aja ke masjid. Supaya banyak orang mensyaratkannya nanti lepas siksa kuburnya. Apa pula lepas siksa kubur, bahkan jadi siksa nanti dalam kubur. Tapi benajis, salat tidak sah. Bagaimana coba? Maka apabila keluar najis tidak sah lagi salat. Karena najis. Nah itu maka dengan segera. Jangan jauh dipindah-pindahkan. Siap mandi, siap kapan, terus luruskan kiblatnya, terus disalatkan. Kemudian kalau mau bawa ya silakan, sudah disalatkan, mau kemana bawa? Mau berapa kali salat ya silakan, mau berapa kali salat. Tidak masalah. Nah gitu. Tapi selamatkan dulu ini. Ini pertama. Karena darurat itu. Karena disumbat cuma ditutup. Nah itu. Karena dia tidak mau apa. Sedang berhenti. Nah itu. Ada yang najis itu tidak berhenti. Ada yang darah itu tidak berhenti. Nah itu disumbat. Pakai kapas itu. Nah berhenti dia kan. Nah itu. Cepat dibungkus. Baru ada kejadian. Bertengkarlah di situ sama jemaah. Jemaah tak banyak. Cuma 3 orang. Jadi Pak. Minta izin saya Pak. Ini tidak usahlah dibawa ke masjid jenazah ini. Ini nampaknya jenazah kita ini darurat ini. Sampai di mana kau mengaji? Berapa guru-guru banyak? Kok pandai kali menyalah-nyalahkan orang. Begitu kata Bilal itu. Sudah silakan. Kau tadi pun diam. Dibawalah dipikul. Kira-kira ada 100 meter lah. Ke masjid. Kan dibawa ke masjid. Sampai di masjid merah sudah kain putih itu. Apa yang disolekan? Tapi dipijak orang itu juga ada lubang tuh. Mampus nanti yang pijak tuh. Nah itu. Dipijak orang itu juga ke dalam lubang tuh. Apa artinya disalurkan lagi? Udah merah kain putih itu. Coba dari mana? Ini baru aja kejadian belum lama itu. Nah itu.
Jadi masuk jamaah, salatkan aja di tempat itu terus, Langsung. karena ini darurat. Silakan. Itu, jangan sampai dibawa. Dibawa itulah terguncang sana, guncang sini. Lepas Keluar. apa tadi? Tuh, tutup. Tutup itu. Sumbat. Itu masalahnya. Ada keterangan yang waktu kami mencari informasi disebutkan Pak, baca wal yatalattaf. Itu bagaimana Pak? Itu tak bisa disumbat. Tidak bisa. Nggak bisa. Nah itu, kalau awal bisa lah. Tapi kalau sudah di situ tak dapat. Nah itu doa apapun tak mempan lagi. Karena maksudnya tidak mempan doa. Karena mereka tak bernyawa lagi. Ya. Tak ada menerima doa itu lagi. Nah itu. Tapi kalau masih ada nyawanya, masih ada menerima doa itu. Masih bisa disembuhkannya. Masih bisa ditahan. Tapi ini hanya tinggal tanah tok itu. Apa yang ada? Bisa. Doa tak masuk. Berarti Tuhan, dikala kita hidup sekarang, untuk antisipasi kondisi itu, ada berarti yang harus bisa kita lakukan Iya, untuk menghentikan itu. betul itu. Nah, itu maka ada Rasulullah itu mengajarkan, kalau kita buang air, kan ada itu. Ini, baca doa itu. Nah, itu menjaga itu. Nah, itu. Nah, jadi supaya kita itu tercegah. Nah, itu maka dari kan per harinya kita amalkan itu kan. Setiap hari. Setiap hari kita amalkan. Menutup kemaluan ya Tuhan. Mohon izin, memang tentang jenazah sedikit banyak pertanyaan Tuhan. Ada kebiasaan yang menjadi pertanyaan besar. Pada saat setelah dikafani, itu biasanya keluarga disuruh mencium sebagai perpisahan. Iya. Ada yang bilang, jangan kena air matanya, nanti batal wuduknya, dan sebagainya. Nah ini bagaimana situasi seperti ini Tuhan? Itu wuduknya tidak akan batal lagi. Karena tidak ada pembatalnya lagi. Nah itu. Jadi batal wuduk itu apa? Tidak. Karena dia batal wuduk itu. Karena bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Kan batal wuduk kan? Kan gitu. Itu karena apa? Maka batal. Itu. Jadi itu ada salahnya itu enggak? Kenapa? Maka dibatalkan. Itu kan mazhab. Mazhab Imam Syafi'i. Akibat bersentuh, bukan bersentuhnya itu batal akibat. Jadi kulit laki-laki dengan perempuan kan lain rasanya kan? Kalau laki-laki merasakan kulit perempuan lain, dan kalau si perempuan menyentuh kulit laki-laki kan lain. Begitu. Nah, maka di situ bergeraklah nafsu. Kata Syafi'i kan? Jadi nafsu itu membawa satu tubuh. Sebenarnya Al-Qur'annya menjelaskan adalah satu tubuh, baru batal, bukan bersentuh. Tapi ini akibat. Nah, itu. Menjaga kesucian itu supaya lebih jauh. Itulah Syafi'i itu, maka tertinggi Syafi'i itu, itu menjalankan hukum dalam agama ini. Jadi kalau hambali, ya boleh bersentuh macam mana, nggak apa-apa. Kurang bukan setubuh. Nah itu. Asal jangan sentuh menyentuh, kan? Kalau sudah sentuh menyentuh, udah lain itu. Itu. Jadi itu mazhab. Itu. Jadi ini maka semuanya sedikit demi sedikit kita pelajari supaya kita ini jangan ada bersalah pahaman lagi. Insyaallah. Jangan kita menuduh-nuduh orang salah yang begitu-begini. Enggak. Jadi kita pelajari semuanya itu. Jadi supaya kita aman dan tentram. Iya, betul. Itu dalam agama ini. Jadi sesuai dengan pedoman yang diberikan Allah ada 3 perkara. 2 perkara dari Allah, 1 perkara dari Rasul. Itu pedoman orang yang beragama. Apa kata Allah? Hablum minallah, hablum minanas. Eratkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada Manusia. sesama manusia. Enggak boleh kita berpecah belah antara sesama manusia. Bagaimana kita hubungan kepada Allah, begitulah kita ambil hubungan kepada sesama manusia. Jadi agama,
Nah, kan? Karena manusia bukan satu agama, Ya. banyak agama. Maka dijelaskan Allah lagi, kalau soal agama itu adalah tanggung jawabku, lakum dinukum waliyadin. Nah, ya silakan agama kamu ya, silakan agama kamu, ya agama mereka tanggung mereka. Tidak ada soal agama. Nah, tapi eratkan hubungan sesama manusia, karena diri manusia itu satu. Nah, itu suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah Fil kasrah. fil kasrah. Itu kata Rasul. Yang kedua, wa'ati Allah, wa'ati Rasul, ulul amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin kamu. Ini kenapa maka taat kepada pemimpin? Karena pemimpin itu adalah wujud Allah dan Rasul. Tidak benar kita taat kepada Allah dan Rasul, kalau tidak taat kepada pemimpin. Karena pemimpin itu yang kita bikin. Yang kita tunjuk, yang kita percayakan. Disitulah wujudnya Allah dan Rasul. Kalau tidak Allah dan Rasul ada pemimpin. Tidak ada kan? Ada. Jadi kita mentaati pemimpin, otomatis mentaati Allah dan Rasul. Inilah kita di Indonesia yang belum bisa. Betul. Nah, itu. Mati-matian, ada yang kita korban. Iya kan? Memperjuangkan supaya kita bikin pemimpin. Sesudah kita bikin pemimpin. Udah. Itu yang kita musuhi. Ya. Pemimpin memusuhi kita. Dan kita memusuhi pemimpin. Coba. Macam mana itu? Macam mana ini dengan Al-Quran? Rusak apa enggak? Rusak. Rusak kita. Jadi berarti usaha kita memilih pemimpin itu tidak benar. Nah, itu. Apabila tidak benar kita memilih pemimpin, maka kita sendiri akan menanggung akibatnya kerusakan itu. Nah, itu. Itu maka Allah sudah menunjukkan. Pilihlah pemimpin itu yang sudah aku berikan tanda. Nah, itu kata Allah. Yang sudah aku berikan tanda. Itulah pemimpin. Apa dia? Pertama, tandanya sedih. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, patama. Itu dah dia pemimpin. Nah, itu. Lain daripada itu bukan. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, itu yang ditunjukkan oleh Rasul. Nah, apa kata Rasul? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Sayangilah saudara kamu seperti menyayangi kamu, diri kamu sendiri. Itu. Kenapa? Karena orang yang beriman itu sudah menjadi esa. Itu. Jadi orang beriman siapa? Beriman itu Rasulullah. Rasulullah ada 2, 3. Tidak ada, hanya satu Rasulullah. Itu iman. Iman itu bukan orang ya. Rasulullah. Maka dikatakan Allah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah Rasulullah. Itu. Wahai orang beriman. Jadi kita ikut Rasulullah. Maka termasuk hubungan orang yang beriman. Itu. Jadi kita sayangilah saudara kita seperti menyayangi diri kita sendiri. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Ini ada beberapa orang saya menerima laporan dari orang penjabat negara yang langsung datang mempertanyakan kepada saya. Jadi dibilang dia, Tuan Guru, saya ini orang yang lasak. Saya ini adalah orang yang tukang berjalan. Nah, ibu kota sudah saya jelajah. Kemudian, tiap-tiap provinsi sudah saya jalani. Bahkan tiap-tiap kabupaten, berapa puluh kabupaten seluruh Indonesia. Kemudian bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Dan sekarang ini sampai ke tingkat desa. Saya berjalan ke sana dan kemari. Ada yang ingin saya pertanyakan. Karena saya mendapat informasi
adalah Tuan Guru pemimpin daripada Majelis Taklim Fardhu Ain di seluruh Indonesia. Nah, itu. Baik pusat Jakarta, baik provinsi, sehingga sampai kepada Aceh Darussalam. Saya pertanyakan sama Tuan Guru, berapa jumlah Fardhu Ain ini? Berapa orang jumlahnya? Kalau itulah ditanya, saya minta maaf. Sama sekali saya jujur aja, tak tahu saya. Berapa jumlahnya saya tak tahu. Kalian ada yang tahu jumlah? Enggak. Nah, serupa sama saya. Tak tahu saya berapa jumlahnya. Kenapa maka dia bertanya seperti itu? Kenapa maka saya tanyakan? Kata dia kan, ini semua yang saya jalani, baik pusat ataupun provinsi ataupun kabupaten, kecamatan dan desa, di mana saja saya bertemu ulang Fardhu Ain. Itu maka saya tanya berapa jumlahnya. Nah itu maka yang saya tak tahu berapa jumlahnya. Nah itu. Tapi memang di mana-mana pelosok memang sudah ada. Di mana saja sudah ada Fardhu Ain ini. Nah itu. Nah kemudian bahkan di luar negeri, kalau kita pikir ya, di Kuwait, di Inggris, di negeri Belanda, di Amerika, iya kan? Atau tidak ada? Ini ada semua. Boleh cek. Nah itu. Sekarang yang menjadi ketua dosen Universitas Azhar Mesir itu jemaah kita, Muhammad Sukri namanya, orang Malaysia. Nah itu. Pada tahun berapa dia? 9 tahun 90-an lah itu. Dia berbaiat ke rumah, dia kuliahnya di Banda Aceh. Sudah tamat kuliah, dia singgah di rumah. Beberapa waktu dia, berbulan-bulan juga dia di rumah. Nah gitu, untuk memperdalam ilmu Fardhu Ain serta dia menerima baiat, baru dia pulang ke Malaysia. Pulang ke Malaysia, tidak lama dia datang kembali melaporkan, dia sudah bekerja di Malaysia menjadi ketua dosen Universitas Kuala Lumpur. Nah, 5 tahun dia menjadi ketua dosen Universitas Kuala Lumpur. Sekarang dijemput dan diundang oleh Mesir menjadi ketua dosen Universitas di Azhar Mesir itu. Ah, itulah laporan daripada Muhammad Sukri itu. Ah, itu maka di kita mana tahu ada anak buah kita, anak cucu kita yang ada melangsungkan nanti penuntut ilmu di Azhar Mesir. Nah, bisa kita kasihkan alamat di sana. Nah, gitu. Bisa kita jumpai sana. Muhammad Sukri namanya, orang Malaysia. Nah, pada ada sudah 2 tahun, belum ada 2 tahun waktu saya ke Jakarta itu. Nah, itu diundang saya ke Jakarta, sesudah pulang saya dari Banda Aceh, menjumpai beberapa ulama di Banda Aceh. Yang terakhir saya berjumpa dengan Abu Hanafiyah di Laut Semawi. Orang yang tak bisa kena foto, bisa kena. Kena sama saya. Nah, itu. Sekarang ada fotonya sama saya. Kalau orang tak bisa mengambil foto dia aja. Tak bisa jadi foto itu. Nah, itu yang katakan Abu Hanafiyah. Itu ulama yang terbesar di Laut Semawi itu. Itu adalah anak murid daripada Syekh Abdul Rauf di Banda Aceh. Itulah salam di Mekah itu. Nah, itu. Jadi abangannya itu yang di Mulaboh. Ah, itu Abu Ibrahim Waila. Itu jenazahnya pun tidak ada dimasukkan ke dalam kubur. Tak punya jenazah. Cuma hanya kain putih sama kelenda yang dimasukkan ke kubur. Orangnya nggak ada. Ah, itu. Nah, jadi yang ikut juga menyaksikan ada jemaah kita sini dulu siapa? Oh, bukan jemaah sini ya. Abangnya. Yang sini adiknya. Siapa dulu yang sana? Yang di rumah waktu di Tiban. Waktu kita di sana, siapa namanya tuh? Orang kita Aceh tuh. Udin. Abang si Udin. Ya. Yang kerja di Plunia kan? Nah, itulah yang menyaksikan. Itu tak ada jenazahnya masuk di kubur itu. Jadi kemudian sesudah itu Ibrahim Waila itu
Abu Hanafiyah itu mengatakan, Tuan Guru, ilmu ini akan berkembang. Bukan saja di Banda Aceh, bukan saja di Sumatera Utara, bukan saja di Indonesia, bahkan nanti dunia. Itulah kata Abu Hanafiyah itu. Berapa orang kami itu? Ada barangkali 12 orang lah kami hari itu diundang ke sana kan. Waktu kami baca maulid di sana. Jadi, dari mana jalannya saya pikir kan, kok bisa ini ke dunia. 1 bulan, lepas kami berkunjung, menjumpai Abu Hanafiyah ini, saya pun diundanglah ke Jakarta. Nah itu. Jadi ada beberapa tempat yang mengundang. Pertama, di apa namanya itu? Di dekat Lubang Buaya itu, Pulau Gede ya. Pulau Gede dekat Lubang Buaya itu, itulah Pak Ridwan. Sudah itu di Jatinegara, di Kampung Melayu itu. Nah, gitu sudah itu di puncak yang paling tinggi itu. Di Bogor. Sudah itu barulah ke ke Bekasi, ke rumah Haji itu orang yang dari Kalimantan itu. Dia guru dari Kalimantan sana itu. Lupa pun saya nama orang itu. Kemudian baru di Tangerang, di Banten, di Pesantren Ashabun Naza. Kiainya Agus Gafurur Rahim. Jadi semua itu orang minta baiat. Itu di Bekasi minta baiat, itu lebih 60 orang, di Jatinegara, di Kampung Melayu juga minta baiat, lebih 50 orang, juga di Pulau Gede di rumah Pak Ridwan juga minta baiat. Kemudian di puncak tadi di Bogor tadi itu orang dari Bandung ke situ yang berbaiat. Akhir itulah di Tangerang itu, di Pesantren Ashabun Naza. Itu di situ kiainya Agus Gafurur Rahim. Itu nama kiainya. Kemudian disitulah dia membaiatkan guru-guru yang mengajar di pesantren itu. Ada 76 orang yang menjadi guru di pesantren itu. 25 orang tamatan Mesir, 25 orang tamatan Mekah, 26 orang tamatan Madinah. Berjumlah 76 orang. Nah, itulah yang menerima baiat satu malam itu. Kami membaiatkan itu 76 orang, termasuk orang Dumai 1 orang. Itu nyelip orang Dumai 1. Si Muhammad Akub ya, Muhammad Yakub 1 orang Dumai. Ikut di pesantren itu. Nah, jadi Agus Gafurur Rahim mengatakan Tuan Guru ini mengembangkan agama fardu ain ini bukan saja ini di Jakarta ataupun di Tangerang ini sudah pusat, ini sudah dunia. Ini orang-orang yang Tuan Guru baiatkan ini orang dunia semua ini. Nah itu, orang Mekah, orang Madinah, orang Mesir. Ini yang menguasai agama seluruh dunia. Itu hafal Al-Quran semua itu. Yang 76 orang itu. Nah, jadi saya teringat. Ini rupanya yang dikatakan Abu Hanafiyah. Ini bukan saja Indonesia, bahkan seluruh negara nanti akan menerima baiat dalam perkembangan agama fardu ain ini. Tembus 1 bulan cuma waktunya. Tembus saja. Nah itu. Jadi sampailah sekarang ini tidak ada putusnya. 1, 2, 3, 5. Datang orang tuh. Nah itu berbaiat. Nah itu. Dan begitu juga balunya di sana. Di Pekanbaru sama Dumai. Barunya saya baiatkan 138 orang. Termasuklah anak murid si Salman. Nah itu 40 orang. Jadi Salman sudah mengembang di sana.
di apa? Di apa? Bangkinang. Di Bangkinang, Salman sudah di sana, sudah membawa murid 40 orang yang berbaiat. Itu. Kemudian, di rumah itu tidak pernah kosong. Di darat sana juga ada surau satu di situ, berseberangan dengan masjid yang dibangun ini siapa? Pak Datuk ini, Pak Haji Ambo. Itu ini ganti Datuk kita kan. Jadi ada putunya tuh masjid yang di hadapan rumah kita itu. Oh, itu. Itu. Itu tidak pernah kosong setiap malam Jumat. Orang berbaiat dari mana saja. Tidak pernah putus. Kemudian di surau di Tanjung Pura. Di Jalan Khairul Anwar. Itu surau yang baru kita beli dengan mufakat jamaah. Nomor 56 nomor rumah itu. Yang dijadikan surau. Jadi itu rumah bangunan lama. Yang sudah 70-an lebih umurnya. Rumah itu sekarang itulah kita jadikan surau. Itu juga tidak pernah berhenti. Itu orang datang berbaiat. Sekurang-kurang 2 orang. Itu. Sehingga sampai 10 orang, 15 orang, 20 orang. Itu setiap malam Rabu. Pengajian yang begini setiap malam Minggu. Malam Minggu yang terakhir baru nih, karena mungkin itu karena penutupan untuk sementara berhenti pengajian, karena melaksanakan ibadah puasa, itu tidak kurang daripada 600 orang. Itulah yang hadir. Jadi tidak muatlah surau itu. Jadi di depan, di belakang, sehingga sampai di halaman, kebetulan halamannya pun luas. Di sanalah mereka itu berdudukan di tanah-tanah. Itu untuk menerima pelajaran. Dari mana-mana lah orang itu. Itu saya pun tak tahu menunjukkan dari mana-mana datangnya. Cuma sudah berkumpul di situ. Itu maka tidak pernah berhenti. Itu meluncur saja itu, maka saya tidak tahu jumlahnya. Berapa jemaah ini? Tak tahu saya. Orang tak saya hitung. Itu. Ya, masing-masing jemaah aja lah menghitung dirinya sendiri kan. Itu ada. Itu saya jemaah itu enggak. Itu aja, saya enggak tahu. Itu. Jadi inilah yang dikatakan oleh beberapa orang yang dari pusat sana meninggal terus langsung masuk ke surau itu menanyakan kepada saya, berapa jumlah fardu ain ini? Itu maka saya tidak tahu. Karena di mana-mana dia berduka. Jadi, kalaulah memang saya mampu ya menjalaninya, tidak sedikit ini sekarang yang ingin mau dibaiatkan, tapi saya tidak bisa. Ini yang paling banyak lagi di Lampung. Juga belum bisa. Itu adalah laporan daripada Insinyur Marwan dulu di sini di Batam kan. Jadi ada saudaranya di Lampung sana, itulah memberikan laporan kepada si Insinyur Marwan ini. Jadi mereka sudah menunggu, mengharapkan untuk dibaiatkan. Tolonglah Tuan Guru itu dibawa. Jadi kemudian kami cek perjalanan baru ini terpaksa transit dari Medan ke Jakarta dulu. Dari Jakarta baru ke Lampung. Jadi balik pun lagi begitu. Jadi saya tidak sanggup. Itu. Maka tidak sanggup saya untuk membaiatkan mereka. Mereka juga belum mampu untuk datang ke Tanjung Pura. Jadi kalau di Kalimantan, banyak juga ya. Jadi inilah sudah utusan yang ke Kalimantan. Itu. Sudah berapa banyak juga yang akan memintakan baiat itu. Jadi kemudian Kalimantan Barat, sudah juga sampai utusan ke rumah. Kalimantan Timur juga sudah datang ke rumah. Itu dulu ulama yang terbesar di Kalimantan itu adalah Guru Ijai namanya.
Itulah guru yang terbesar yang menggantikan si apa namanya? Arsyad. Arsyad. Arsyad ya, Tuan Syekh Arsyad yang di Kalimantan Selatan. Nah, itu tidak sedikit muridnya guru Ijai itu. Jadi dia di dalam beramal, dia menjumpai ilmu itu tidak ada lagi di Kalimantan. Ilmu yang diamalkan oleh mereka itu hanya tinggal amalnya yang ada di Kalimantan, tetapi ilmunya tidak ada. Maka berusaha mereka untuk menjemput siapa orangnya yang memiliki ilmu itu. Menurut daripada di dalam tawajuh mereka itu dipertunjukkan Allah tinggal satu saja lagi. Ditunjuk orang itu saya. Maka dijemputlah oleh Komandan Kodim. Nah itu. Di Kalimantan Selatan itu adalah Kolonel Juwardi namanya. Dulu pernah ke rumah, ikut dia mengaji, atau sama saya dia kapten di Kudam, di Medan. Jadi sudah, dia menjadi Komandan Kodim sudah di Kalimantan. Itu dia menjemput. Kabar tuh lentak jumpa. Itu waktu dia datang ke sana menjemput saya di sini. Jadi datang kata orang, Tuan Guru ada di Batam. Alamatnya di mana? Ya saya pun tak tahu, kata orang tuh. Maka dari itu gagal. Tak jadilah bertemu sama saya, maka tidak jadilah jemputan itu mau dibawa ke Kalimantan sana. Akhirnya tertunda-tunda, akhirnya meninggallah. Nah itu guru Ijai itu. Jadi sampai sekarang belum lagi tercapai. Tetap orang tu antri masih menunggu untuk menerima ilmu ini. Yang di sana hanya tinggal amal orang itu yang dikerjakan itu tarikat Sazaliyah. Itu tarikat Sazaliyah. Nah, jadi tidak sedikit kalau memang kita jalani ini, hampir seluruh negara sudah bergerak semua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang Allah sudah menggugah kembali kepada batin hambanya untuk menuntut kebenaran. Itu bukan saja kita di Indonesia ini, bahkan sudah di seluruh negara sudah diguncang oleh Allah dan sudah dipetunjukkan Allah jalan untuk mendapat jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah yang sudah tercantum di dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuk di jalan yang lurus. Nah, jadi barangkali kalau untuk ragu-ragu dan kesangsian itu sudah tidak ada lagi bagi kita. Karena di dalam jamaah kita ini seluruh tarikat, 47 tarikat sudah terhimpun di dalam jamaah Majlis Taklim Fardhu Ain. Jadi sebenarnya tidak ada pertengkaran lagi kita di dalam ilmu tarikat. Karena semua menjadi anggota Majlis Taklim, seluruh penganut tarikat, pengamal tarikat. Nah itu, biasanya kan yang bermusuh-musuhan ini tarikat. Cuman kita yang belum mufakat dengan majelis ulama, itu yang belum. Itu, masih majelis ulama mengintai-intai saja, mengintip-ngintip saja. Tetapi ini sudah berapa orang sudah anggota majelis ulama yang berbaiat. Nah itu ketua daripada yang di Dili Tua, ketua majelis ulama Dili Tua sudah berbaiat. Nah itu, ada lagi yang di Medan. Nah itu. Wakil daripada ketua itu, ketuanya itu apa namanya, yang di Medan itu pernah dia hadir waktu saya waktu baca maulid itu, lupa saya namanya, ketua majelis ulama itu. Tapi walaupun dia tidak masuk, tapi dia mengakui kebenaran ilmu ini. Nah, dia diakui dia, dikatakannya sama anak kamarnya itu ilmu mereka itu benar. Tetapi kita belum bisa ikut turut ke sana katanya. Itu dibilang ketua majelis ulama tingkat 1 Sumatera Utara itu. Nah, tapi kalau sudah ada beberapa orang majelis ulama ini masuk ke dalam Fardhu Ain, sudah aman. Nah itu, maka ini akan meluncur terus perkembangan ilmu Fardhu Ain ini kemana saja. Nah itu, jadi cobalah kita cek kebenarannya. Jadi siapa saja yang masuk Fardhu Ain ini, semua lapisan. Mau cari apa? Mau cari peminum pemabuk ada. Mau penjudi ada. Nah, mau pencuri ada.
mau kepala perampok ada. Nah itu, apa saja bisa jadi di sini. Mau ustaz ada. Nah itu. Nah, mau khalifah, mau berapa puluh khalifah. Nah itu Khalifah Salman Daim yang di apa? Yang di Bandar Baru itu ya, di Tebing. Nah itu 30 orang sudah ada khalifahnya yang masuk ke Palduain. Khalifah. Nah, bahkan ada syekh mudanya pun sudah masuk ke Palduain ini. Nah itu bukan kita mengajak, tetapi mereka menilai sendiri. Nah, bahkan mereka mengakui kebenaran. Nah, jadi katanya hebatlah perkembangan Palduain. Coba kita lihat murid-muridnya, jamaah-jamaahnya, orang perampok-perampok. Nah, orang pencuri-pencuri muridnya. Ya mudah aja lah mencari murid. Itu yang perampok, yang pencuri. Coba lihat. Yang ustadznya, yang khalifahnya, yang syekhnya, yang kiainya, bagaimana? Tidak dipandang mereka. Kiai berapa orang? Nah itu, tuan syekh berapa orang? Nah itu. Bahkan itu pimpinan pusat seluruh tarikat yang ada di Indonesia ini, Datuk Bandaharu Bi'ah. Anak murid Tuan Syekh Burhanuddin Ulakan. Sekarang dia di Jakarta Selatan, di Kelapa Dua, dia bangunan dia dan surau dia berinding dengan asrama Pule itu. Itulah di samping asrama Pule itulah, disitulah rumah dia. Nah, jadi pernah saya datang ke sana, itulah dia minta berbaiat. Nah itu. Nah itu. Itu jual mursyid itu. Bukan lagi dia, bukan mursyidnya jiwanya. Jiwa mursyid seluruh tarikat di Indonesia ini. Itulah Datuk Bandaharu. Nah, dia ngakui Fardu'ain ini. Tidak sampai dia menghayati ilmu Fardu'ain, maka dia minta berbaiat. Nah, itu. Nah, jadi, inilah keterangan-keterangan yang ada sekarang di lapangan. Jadi bukan karena perampoknya, bukan karena pencurinya, bukan karena peminumnya, pemabuknya yang masuk di Fardu'ain ini. Kalau pencuri saja barangkali entah berapa ratus orang. Nah, tapi sekarang aman, tak mencuri lagi. Apalagi coba. Aturan pemerintah kan bersyukur tuh kan. Biasanya masyarakat pun berterima kasih. Itu yang dikatakan duri di dalam daging masyarakat aman, sekarang tidak nyucuk lagi. Nah, ya boleh lihat di Gebang. Di Gebang itu sekitar 300 itu. Pemabuk, pencuri, penjudi, itu perampoknya 300 orang ada. Sekarang ini buka pintu, nggak usah ditutup lagi malam. Enak tidur, tak pernah kecurian lagi. Nah itu. Jadi kan masyarakat kan itu bersyukur. Tapi ada juga masih yang usir. Iya. Jadi kalau kita maulah berbuat yang tidak baik, kan? Kita bilang saja sama kepala perampok itu. Bebas saja tuh, kenapa? Tapi kita tidak kasih itu. Kita akan menyelamatkan. Walaupun mereka berbuat yang tidak baik, tapi tetap kita selamatkan. Kalau kata yang kepala perampok itu, kapan saja. Asal perintah Tuan Guru aja lah. Sudah kan? Udah kasihnya jalan, tapi kita bukan itu arah kita. Nah, kita untuk menerima kesadaran masyarakat itu, bukan karena kekerasan. Nah, itu karena kesadaran. Nah, itu. Jadi, alhamdulillah, kalau sekitar di Kecamatan Gebang sudah hampir selesai, pemuda-pemudanya itu. Nah, itu sudah aman. Sekarang tidak ada lagi penjudian, tidak ada lagi perampokan, tidak ada mabuk. Jadi dulu yang mana mabuk itu, yang berat-berat mabuknya itu, kalau kita hentikan lumpuh. Lumpuh. Macam mana anak istrinya. Kasihan pula kita menengok anak istrinya. Tapi ternyata saja. Berapa orang itu yang sudah berat dia pemabuk itu akan dihentikan. Apa sebab? Karena orang pemabuk itu rupanya darahnya itu siang malam panas. Karena minuman itu.
Jadi sesudah dihentikan minuman itu, darah itu dingin. Jadi turun, darah rendah. Apa yang diapakannya sekarang yang dikeluhkannya? Takut mati. Nah, takut mati. Itu saja. Karena darah itu rendah, semangat itu enggak berjalan apalagi. Nah gitu. Bagaimana cara saya mengubah? Membantu mereka itu. Jadi saya pelajari dari apa dulu dia ini. Penyakitnya ini. Dari minuman yang mabuk itu adalah yang sangat keras. Yaitu yang sangat panas di badan untuk membakar darah itu. Jadi sekarang tidak ada yang membakar darah, maka dia lumpuh. Sekarang tak berdaya lagi. Nah, baiklah kalau begitu. Saya berikan lagi minuman itu. Nah, tapi tidak haram lagi. Tapi satu jenis. Apa aja saya bikin? Air tape. Nah, kan dari situ. Itu minuman kan dari air tape itu kan. Saya ambil air tape, beli. Nah, satu botol aja dulu. Kalau ada pulut hitam. Nah, di sana kan banyak lontong tape kan. Ya. Dibeli. Nah, itulah saya kerjain. Jadi saya ragi kembali. Saya ulah kembali. Jadi air tape itu saya kasih ragi. Sudah saya kasih ragi, dikacau jadi satu. Baru dibiarkan 1 hari 1 malam. Seperti orang bikin tape itu kan sudah masak. Sudah kasih minum, tapi jangan lebih 1 seluki. Kalau lebih mabuk. 1 seluki, 1 kali minum. Alhamdulillah aman. Mereka sekarang tidak lagi lumpuh. Kembali darahnya itu panas. Itu. Jadi sesudah kembali darahnya itu panas, sekarang tidak lagi. Tidak lagi dia minum itu. Jadi minuman yang mabuk pun berhenti, air tape pun berhenti. Jadi lupa saya membilang sama Pak Maman itu. Itu kalau apa nanti sementara saya ingat ini, itu usahakan nanti belikanlah air tape itu. Dikasih nanti lagi, kira-kira seinduk tangan begini besarnya, 1 botol itu dia hancur dulu gitu, lagi itu dimasukkan ke dalam air tape itu, diguncang dalam botol itu, biarkan 1 malam. Itu sesudah dia naik buihnya itu, baru kasihkan sama dia. Jadi jangan lebih daripada 1 seluki. 1 seluki aja. Itu Pak Maman itu bukan kurang darah. Darahnya tidak ada apinya. Darahnya banyak, tapi tak berapi. Maka tak panas. Tidak membakar darahnya itu. Itu. Jadi apinya tidak ada. Itu. Itu dulu saya dapat ilmu itu sama dokter pensiunan dari Jepang. Itu dokter dari Jepang itu yang kasih tahu itu. Ini kata dia Pak Ustadz, bilang Pak Ustadz, tidak ada yang bisa menambah api darah. Kalau menambah darah bisa, tapi kalau api darah tidak ada di medik. Obat apa saja tidak ada. Itu untuk menambah api darah. Cuma hanya 2 saja yang bisa menambah api darah itu. Jadi siapa saja yang mana kurang api darah, artinya kurang panas dia. Darah itu banyak, tetapi tidak panas. Apabila tidak panas, darah itu berubah warnanya. Dia agak apa? Bukan, cair dia. Tidak merah dia. Gitu berubah dia. Tidak merah. Agak-agak apa? Agak merah jambu dia. Gitu. Merah jambu dia apanya warnanya. Gitu. Itu tidak merah macam apa itu. Itu tandanya kalau kita itu kurang api darah. Bukan kurang darah ya. Kurang api darah. Nah, cuma hanya 2 saja. Untuk menambah api darah itu. Itu boleh? Boleh silakan. Itu. Pertama, ini tadi air tape tadi. Dikasih lagi. Gitu. Dibiarkan 1 hari 1 malam, baru diminum. Itu jangan lebih 1 seluki. Kemudian yang kedua, air nanas. Nanas yang sudah masak itu. Diparut. Itu. Diambil airnya. Juga diambil kira-kira 1 botol.
juga dikasih lagi juga. Kemudian dibiarkan juga 1 hari 1 malam, kemudian baru dikasih minum. Coba coba. Nah, itu. Berapa lama minumnya, Pak? Hah? Berapa banyak dan berapa lama? Tengok keadaan kesehatan kita. Kalau sudah, artinya sudah kita itu sudah terasa sehat, ya kalau diberhentikan berhenti atau mulai dikurangi sedikit. Nah, itu. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan. Nah, itu. Stroke katanya bisa juga, Pak. Hah? Katanya stroke bisa juga. Kalau stroke itu apa darah tinggi? Kalau darah tinggi tidak bisa. Nah, itu. Kalau leukemia, Pak? Hah? Leukemia. Nah, itu bisa. Bisa, Pak? Bisa. Iya. Tapi kalau darah tinggi tidak bisa. Kalau darah tinggi kontan itu. Nah, itu. Terus naik dia. Iya. Nah, itu. Karena dia terus kental itu darah itu. Nah, kalau darah apa ini kan dia cair ya. Darah itu tidak kental. Anak-anak bisa, Pak? Hah? Anak-anak boleh? Jangan. Anak-anak belum tahan. Nah, itu udah dewasa lah. Nah, karena itu panas sekali itu. Karena orang api. Api darah. Nah, itu. Siapa? Hah? Siapa? Iya, enggak apa-apa. Ada orang pun enggak apa-apa. Nah, itu. Ya, enggak apa-apa. Bagaimana? Untuk nutup, Pak. Hah? Untuk nutup tadi keluar, mencegah keluarnya pada saat mati. Oh. Ya, ada amalan hari-hari. Nanya Ibu apa itu? Kan sudah ada. Kan sudah ada yang kita amalkan itu. Kan yang diajarkan oleh Rasul itu. Sugi. Kalau kita masuk ke kamar kecil itu, kalau kita membuang hajat itu, amalkanlah kaki kiri masuknya dan keluar kaki kanan. Nah, di waktu kita mencucinya itu kan ada doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hashim farji minan nifawahi. Itu. Jadi mudah-mudahan kalau itu kita amalkan, nah di waktu akhir kita itu tidak menyusahkan. Itu maksudnya. Tadi dengan fisiknya, enggak cemburu kami. Itu makan siapa? Saya tegur waktu malam dapat siulan kan. Siapa? Maraban. Malam ya. Itu. Tadi dia di sana jauh gitu kan sudah. Itu datang dia di depan saya gitu, berbisik-bisik orangnya. Mau sempat saya tegur. Jangan begini, ini tak boleh. Ini melanggar adat. Ini tidak punya adat di pengajian ini. Itu coba tengok orang di sana tuh. Itu iri hati orang tuh. Itu tengok orang perasaan orang tuh. Itu. Orang itu pun mau tahu juga. Tanya aja di sana. Bilang, jangan sendiri. Kalau waktu sendiri nanti ada datang ke rumah. Makanya jadikan kami di sini pelan. Di sana kan dengar marah dia kan. Dengan nurut. Itu. Kata duri dalam daging. Tadi belum terjawab juga. Makanya bagus Ibu tanya jadi terjawab. Tadi belum ada jawaban. Belum jawaban. Cuma dipancing ya saya Bapak. Ibu terpancing bagus juga jadi jawaban. Jadi nggak ada lagi, udah hilang dulu. Mohon izin kita akhiri. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Untuk sementara waktu tentunya kita senantiasa berharap Allah senantiasa memberikan keberkahan kesehatan kepada Tuan Guru. Tapi sesungguhnya kesehatan beliau itu juga berawal dari pada sikap dan kasih sayang kita wujudkan kepada beliau, tentunya dari bentuk perhatian. Kita berikanlah waktu kepada beliau dan keluarga untuk senantiasa dapat keluangan waktu untuk beristirahat. Nah, malam hari ini kita sudah sampai pada pukul 1, tentunya
diharapkan keikhlasan kita semua untuk memberikan waktu kepada beliau dan keluarga untuk beristirahat. Dan tentu kita mencoba mengambil sedikit kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Malam hari ini kita berbicara tentang fardu kifayah. Tadi beliau sampaikan berdasarkan pengalaman di Tanjung Pura, dikala situasi pelaksanaan fardu kifayah di lingkungan awam, sesungguhnya ilmu bisa kita laksanakan dikala kita bisa duduk atau berkumpul bersama-sama sama jemaah. Oleh sebab itu mungkin ingin kami mengajak kita semua, khususnya di Batam ini, apabila ada nanti keluarga kita yang berpulang ke rahmatullah, marilah kita saling menginformasikan, saling berbagi informasi, agar kiranya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyelamatkan jenazah saudara kita pada saat pelaksanaan fardu kifayah. Ini setelah beberapa kali pernah kita lakukan, beberapa kali pernah pula kita lakukan seperti yang dibilang Tuan Guru, pernah kita rebut yang arahnya tadi kepala terus ke kaki, pernah kita rebut, pernah kita juga sedikit bertengkar, tapi tetap kita jalankan demi menyelamatkan jenazah saudara kita. Nah, mudah-mudahan di kemudian hari dengan ilmu yang Tuan Guru sampaikan pada kita, mari sama-sama kita tetap memupuk rasa persaudaraan dan senantiasa berbagi satu sama lain, sehingga ilmu yang disampaikan bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah besok malam kita masih bertemu lagi. Mudah-mudahan besok malam kita pun bisa mendapatkan keterangan lebih jelas lagi tentang nuzulul Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran, sebab-sebabnya turun Al-Quran, dan kenapa. Mudah-mudahan besok kita dapatkan keterangan itu. Dan malam hari ini cukup demikian saja yang dapat kita sampaikan. Apabila ada yang ingin membayar zakat, disarankan besok datang lebih cepat seperti yang tadi dilakukan, sehingga waktu pengajian bisa lebih maksimal kita dapatkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan yang terjadi, kami secara pribadi mohon maaf. Kepada Tuan Guru kami mohon ampun dan terima kasih atas segala penyampaian. Mudah-mudahan semua ini menjadi berkah dan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri majelis ini dengan baca doa kifar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.